Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marera Sendria Amuza dengan NIM 20 20 30 10 068 dari kelas B. Saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja melalui Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Dan saya berasal dari program studi Teknik Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, lanjut saja. Saya akan memulai pembahasannya. Suku Minangkabau telah mengembangkan sebuah konsep kepemimpinan yang disebut dengan Tigo Tuangku Sajarangan, yang diambil dari cara lama untuk memasak makanan dengan tungku kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tiga tungku sajarangan terus menggunakan nilai-nilai Islam dalam prakteknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, menggunakan wawancara mendalam untuk mendeskripsikan karakter khusus secara mendetail. Lanjut ke pendahuluan. Karakter adalah nilai-nilai yang harus dimiliki suatu bangsa untuk bisa eksis dalam persaingan global. Sedangkan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis karakter sebagai cerminan dari kegagalan struktur sosial yang ada di dalam menjalankan peran dan fungsinya. Struktur yang ada dalam masyarakat punya peranan dan tugas untuk menjaga nilai dan norma agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bertindak. Indonesia sendiri memerlukan sumber daya manusia atau SDM baik dari sisi kualitatif ataupun kuantitatif yang harus memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan bangsa. Namun, selama ini kurangnya wadah bagi remaja untuk melakukan konseling dalam menyelesaikan masalah yang dialami, mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan bangsa untuk memiliki generasi penerus yang teruji dan secara kualitas. Lanjut, metode. Penelitian ini mengaji tentang kajian kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur, baik itu buku, jurnal, atau artikel yang telah dipublikasikan dengan melihat berbagai kajian histori pendidikan di Minangkabau dalam berbagai jurnal. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, di daerah Minangkabau sendiri dikenal dengan sopan santun menurut adat Minangkabau. Ibrahim dalam kurnia 2017 mengungkapkan bahwa orang Minang itu terkenal tahu raso jo pariso, yang artinya sebelum berbicara mohon perhatikan ucapan yang dilontarkan. Jangan sampai membuat orang lain sakit hati ataupun tersinggung. Adat Minangkabau tidak hanya mengatur masyarakatnya dalam berbicara, tetapi juga mengatur masyarakatnya dalam hal menjawab pertanyaan atau menghargai lawan bicara. Sikap sopan santun sangat diutamakan dan jauhilah sikap masa bodoh atau terlalu cuek, karena tidak cocok dengan adat istiadat orang awak. Tidak hanya itu, saat berkumpul di suatu forum, tata cara duduk pun diatur. Contoh, sangat pantang bagi laki-laki atau wanita saat berkumpul atau duduk di bawah dengan gaya menegakkan lutut. Hal ini dianggap sangat tidak sopan. Yang benarnya adalah laki-laki duduk bersila dan sedangkan perempuan disebut dengan duduk bersimpu. Lanjut ke bagian kedua, yaitu tutur bahasa dalam adat Minangkabau yang disebut atau yang biasa dikenal dengan kato dan ampe. Salah satu wujud dari tata karma terlihat ketika seorang itu menggunakan bahasa yang baik dan benar saat berkomunikasi. Lantaran di tanah Minang sendiri terkenal sekali dengan kato dan ampe. Yang pertama itu ada kato mandaki. Kato mandaki ini dipergunakan oleh orang Minang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Contohnya pada saat murid berbicara kepada gurunya atau siswa kepada dosennya. Hal ini harus dibiasakan dari kecil agar besarnya terbawa-bawa dimanapun kelak berada. Orang yang sudah terbiasa menerapkan kata mendaki ini dalam pergaulan sehari-hari akan kelihatan betapa hormatnya dia kepada orang yang lebih tua dan betapa anggungnya sikap yang ditampilkan. Sekarang ini sangat sulit ditemukan misalnya antara mahasiswa dengan dosennya. Pemilihan kata yang benar atau waktu yang tepat saat menghubungi dosennya sudah jarang diperhatikan. Yang kedua, ada kata menurun atau kata menurun. Contohnya seperti bahasa yang dipakai oleh seorang mama kepada kemenakannya, atau guru kepada muridnya, atau dosen kepada mahasiswanya. Jangan mentang-mentang kita lebih tua atau lebih berkedudukan lantas bisa bicara seenaknya saja. Sangat dihindari membentak, berkata kasar, dan egois yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga sewenang-wenang terhadap lawan bicara. Pesan moralnya adalah sangat diingatkan kepada pihak yang
dituakan agar jangan terlalu cepat emosi, jangan sampai melontarkan caci maki, jangan mengajari atau menasihati orang lain di tempat ramai. Jika ingin mengajari, bawa orang tersebut ke tempat yang tidak ada orang lain agar harga dirinya tetap terjaga. Karena sifat orang tua sejatinya adalah mengayomi, berlapang dada, dan berwawasan luas, sehingga semua permasalahan bisa selesai dengan kepala dingin. Kata yang ketiga yaitu kato malereng. Tutur kata digunakan untuk orang yang posisinya sama, menyegani atau sama-sama besar. Contohnya di antara orang-orang yang mempunyai ikatan kekerabatan, seperti antara menantu dan mertua, penghulu dengan guru, mahasiswa dan mahasiswa, atau mahasiswa dan mahasiswi. Seperti pepatah di bawah ini, alun bakile alah bakalam bulan disangko 30 tikile ikan dalam ayah ikan takile jalo tibo lah tantu jantan batinonya. Yang keempat ada kata mendata. Kata mendatar yaitu tata bahasa yang digunakan di antara orang yang status sosialnya sama dan hubungan akrab. Prinsip pergaulan dengan teman sebaya ini diungkapkan oleh pepatah adat sebagai berikut. Muluy manih kucindan merah budi baik basua katuju lama basantan tanguli pandai bango sama gadang inge runcang ko manganai jago sandiang kok malukoi. Walaupun sama besar, tetap saja cara berbicara harus dijaga agar tidak ada yang tersakiti karena ucapan yang telah dilontarkan. Selanjutnya masuk ke bagian budaya Baliak ka Surau. Kebudayaan tinggal di surau bagi pemuda Minangkabau yang telah memasuki usia sekolah 6-7 tahun hingga usia 15 tahun banyak melahirkan tokoh pendiri. Khususnya dari Minangkabau sendiri seperti Buya Hamka, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Bung Hatta, dan masih banyak yang lainnya yang merupakan hasil pendidikan di surau. Dari tokoh-tokoh tersebut dapat diketahui bahwa surau memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter individu yang nantinya akan berguna bagi masyarakat. Namun dalam perjalanan, pada akhir tahun 50-an, eksistensi surau di Minangkabau mulai menurun karena pada tersebut terjadi pergolakan di Sumatera Barat yaitu PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang mengakibatkan pertumpahan darah, trauma psikologis, dan lain sebagainya. Lanjut ke karakter dalam Petetah Petitih Minangkabau. Petetah Petitih Minangkabau memuat unsur nilai yang dapat dijadikan sebagai dimensi karakter dalam proses pendidikan. Di antara karakter-karakter tersebut adalah pertama, karakter cerdik. Hal ini dapat dipahami berdasarkan Petetah Petitih yang mengatakan kendaraan nan maha tinggi karano baraka. Secara metafor artinya kekuatan akal diibaratkan fasilitas untuk menjelajahi dunia, sehingga ia bisa berbuat banyak. Yang kedua ada karakter cendikia. Hal ini dipahami berdasarkan Petetah Petitih yang mengatakan nagari nan maha laweh, babudi nan maha tinggi. Secara metafor, orang yang dimaksud adalah orang yang berdada lapang dan berbudi tinggi. Yang karakter ketiga ada budiman atau berakhlak. Hal ini dipahami berdasarkan Petetah Petitih yang mengatakan nandikato budiman pakaian nan maha baik kehidupan dan penuh kesabaran. Artinya mencerminkan orang yang berakhlak dan berkelakuan terpuji. Lanjut ke Islam dalam masyarakat Minangkabau. Islam dari kata lama artinya pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah. Inti ajaran Islam adalah kepasrahan penuh kepada Allah SWT. Adapun dasar-dasar ajaran adalah apa yang secara ringkas dan tepat dengan sebutan rukun Islam dan rukun iman. Adapun sumber ajaran Islam secara umum yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah. Selanjutnya ada uji beda tentang pengalaman hidup ayah ibu menetap versus ayah merantau. Untuk orang tua merantau pada awalnya ada 3 kelompok yaitu ayah ibu menetap, ayah saja yang merantau, ibu saja yang merantau, dan sebagainya. Pada keluarga dengan ayah merantau, hal yang paling penting ditanamkan adalah bahwa anak harus bisa menerima keadaan jika pada suatu hari harus berada pada posisi yang tidak baik. Baiklah, langsung dari makalah yang setelah saya baca tadi dapat ditarik kesimpulan adalah Minangkabau memiliki budaya yang unik yaitu budaya tinggal di surau bagi laki-laki Minangkabau yang telah memasuki usia sekolah 6-7 tahun hingga usia 15 tahun. Pendidikan surau lebih merupakan suatu proses pelajaran untuk sosialisasi dan aktualisasi. Terus ada juga mengajarkan Petetah Petitih dan tutur bahasa bagi orang Minang yang dikenal dengan kato nan ampe. Ada kato mandaki, menurun, malereng, dan kata mendatar. Dari tokoh tersebut dapat diketahui bahwa surau memiliki peranan yang penting dalam pembentukan karakter individu yang nantinya akan berguna bagi masyarakat. Namun dalam perjalanannya pada akhir tahun 50-an di ekstensi surau mulai
mengurang. Baiklah, sekian hasil dari presentasi makalah yang telah saya buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.